Halo kawan kreasi, gue Iri dari T5. Sore ini gue ada rencana setelah pulang dari kantor ini, gue mau ketemu dengan sama Kang Diki nih di ruang kreasi studio. Jadi di sana mungkin bakal banyak pembicaraan-pembicaraan, mungkin juga nanti ada sesuatu yang mungkin akan kita lakukan antara ruang kreasi dengan Suara Musik Publisher. Ya udah, gue siap-siap dulu ya. Nah, gue udah kelar. Sekarang mau jalan ke tempat Kang Diki. Oke guys, suasananya masih di kantor tuh. Halo guys, say hi buat teman-teman Ruang Kreasi. Hai Ruang Kreasi. Ini teman-teman tim kita di Suara Musik Publisher. Ada sesuatu yang mau kita lakukan dengan Ruang Kreasi Studio. Nah, gue jalan dulu ya sekarang. Takut telat Kang Dikinya. Nungguin nanti kelamaan. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Dik Dik di acara Pura-Pura Podcast. Pura-Pura Podcast teh sudah tidak pernah posting tayang lagi beberapa bulan yang lalu lah. Oh gitu ya. Iya, karena kondisi tamunya yang Iya. sekarang udah yang orang bilang endemi. Oh iya. Kan? Jadi sudah tidak pandemi maksudnya mungkin. Jadi saya juga sebetulnya lagi nyari-nyari momen yang pas untuk apa yang pengen saya publikasikan, kan biasanya begitu ya, selain saya menggibah orang, saya kan menginformasikan sesuatu gitu kan. Nah sekarang waktunya saya ngobrol bareng sama Yeri. Seneng banget bisa nyampe ke sini. Biasanya nonton doang kan? Sempet sih Gordon itu mau ada acara bareng sama Ruang Kreasi di acara Panggung Kreasi. Oke. Gordi, dia memperlihatkan video klipnya, ada juga di situ. Oh iya, Kedua, itu ya. aku yang produksi. Iya. Iya. Jadi Aku yang produce itu. iya, ini nih yang ngaco nih. Padahal punya band bagus, band besar, tapi ngadon nyiendeun nu lain gitu. Itu sebenarnya konsepnya project solonya Gordon. Gordi itu. Nah, project solonya dia kita support sebagai teman bandnya, support. Ya karena kan ya perlu ngembangin juga ya, karena apalagi dia frontline gitu. Dia untuk solo nggak masalah sih sebenarnya. Jadi anak-anak juga Nggak masalah. mengizinkan. Label pun tidak apa-apa. Tidak, karena kebetulan kalau T5 kan udah independen ya. Oh, Udah nggak ada label. udah keluar dari label. Nah, justru kita berharapnya dari project-project solonya bisa membackup si T5-nya juga untuk bisa nguatin kakinya gitu. Oh, oke. Sekarang si T5 itu kemana? T5 ada aja sih kalau sekarang event, masih ada event masih ada, kita masih main di beberapa festival sampai akhir tahun. Terus terakhir-terakhir sih kita masih bikin karya sih Kang. Nah kebenaran karya-karya kita nggak terlalu naik sih yang kemarin-kemarin. Nah kebetulan sekarang mulai agak jalan lagi setelah kita collab sama 10 to 5. Jadi kita bikin split single kemarin. Jadi kita rilisin lagunya hitsnya 10 to 5 yang You, si 10 to 5-nya ngerilisin hitsnya kita yang Kau. Tapi sekarang balik lagi Tom. Tom enggak sih. Enggak sih, kemarin mungkin Titans-nya mungkin lagi agak break ya, karena kemarin juga mereka punya masalah terutama di vokalis sih kan mereka ya. Masih mencari vokalis atau sempat waktu itu kita ajakin, kita punya satu single yang single reuni kan. Pernah waktu tahun 2022 apa 2021? 2022 deh kalau nggak salah. Nah itu kita reuni single reuni ini nge-guide lagi beberapa mantan kemarin. Keyboard kita ajakin lagi Andi sama Aswin, Tom termasuk, sama Rizal juga. Karena reuni. Nah cuma namanya saat itu pas rilis bukan T5 tapi TBF, T5 Big Family. Oke. Mantan yang satu diajak, Mantan yang satu diajak nggak? Waktu reuni itu diajakin. Oh iya. Diajakin, cuman dianya yang nggak bisa. Dianya yang nggak mau. Ya, tapi dengar memang dia ada mainnya tiap malam banget gitu. Iya, karena saat itu enggak sih. Jadi sebenarnya sebelum resign dari T5 juga dia tuh udah bikin band reguler cafe juga. Iya. Nah, justru dia nggak tahu gimana ceritanya sih, akhirnya malah banyak tabrakan jadwal. Nah, ujung-ujungnya dia malah jadi banyak nggak bisa main di kita. Sempat dibahas nih gimana solusinya, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya sudah, yang penting jangan sampai ada salah satu yang kehambat gitu aja sih. Betul. Ya, jadi ya gitu ya, kalian juga harus akur-akur ya. Sesama band itu saling mendukung, saling mensupport. Karena ini nyambung ke obrolan yang
lagu teman kalian itu kenapa enggak sih kita support dengan cara kita bawain gitu kan, Iya. dengan cara kita apa sih namanya, bukan Recycle, di cover gitu. Ih, mangga itu keren Ya, sih. jadi ada list yang bisa di cover mana aja Ada. gitu, tapi maksudnya kalau kita punya karya kayaknya nggak apa-apa sih. Kalau gue sih sebetulnya ya, semakin banyak orang yang Iya. membawakan lagu saya sih, kalau saya sih terima kasih kamu Iya. sudah mempromosikan lagu saya. Kalau saya sih begitu Justru sebetulnya. benar sih, sebenarnya benar kata Kang Diki. Jadi sebenarnya kalau lagu kita dipromoin, awareness dan exposure ke publiknya justru lebih kencang sebenarnya. Heeh. Cuman dan sebenarnya kalau misalkan di cover kayak gitu sebenarnya ada satu keuntungan di beberapa, karena platform sekarang udah canggih ya. Gitu sebenarnya bukan hilang gitu revenue-nya, justru menurut aku itu akan ke tracking dengan baik gitu sama si sistem, asal kitanya mendaftarkan pengelolaannya dengan baik, Kang. Nah, Mengelolanya dengan baik Heeh. gitu. yang saya dengar dari Iya, iya. Kang Yeri ini Iya. sekarang ini punya publisher. Kebenaran mendirikan publisher Ya. di Bandung, Jawa Barat. Nah itu gimana sih awalnya kok mau ke situ? Kalau aku pribadi sih, Kang, waktu itu tuh gara-gara emang pertama kita juga sebenarnya sama-sama seperti orang produksian kan dulunya. Ya kita juga dulu hobi banget ya produksi apa segala macam. Nah, ujung-ujungnya kan jadi belajar gimana cara distribusiin gitu. Akhirnya kita harus nitip ke orang. Akhirnya kita coba ngulik, gimana ya kalau kita misalkan kita yang ngulik sendiri, siapa tahu ini revenue-nya lebih benar. Yeah. Kita mulai ngulik. Akhirnya mencoba untuk dapat dashboard, agregator gitu, belajar. Nah, tapi juntrungannya karya cipta kemana ya? Nah, itu yang akhirnya sempat kita ngesub dulu ke salah satu publishing di Jakarta, yang akhirnya ya tapi ya gitulah, maksudnya secara revenue kita nggak, ini gimana sih nge-trackingnya, yang akhirnya mencoba untuk mempelajari, banyak tanya dan lain-lain, akhirnya sampai ujung-ujungnya kita akhirnya udah mengerti, oh kalau kayak gitu berarti musisi tuh kasihan ya gitu, maksudnya kok banyak hal-hal yang mereka nggak dapat, padahal sebenarnya pintu revenue-nya banyak nih setelah belajar. Dan akhirnya memutuskan gimana kalau kita bikin publishing ya gitu. Dan akhirnya dari situlah kita akhirnya saya kerjasama barengan sama salah satu teman saya namanya Ferry. Kang Fer, aku bilang ini musisi kasihan, aku bilang kayaknya Bandung harus punya sesuatu yang bisa mengkolek karya-karya putra daerahnya Itu nih. tahun berapa tuh awalnya? Pas beres Covid tuh 2022. 2003 lah. Oke. Nah, pas endemi Iya. ya kalau nggak salah. Nah itu, dan akhirnya untungnya mau, dan akhirnya kita coba mengajukan beberapa kerjasama ke beberapa pihak relasi kita nih yang di Jakarta, mereka mau support. Ya udah akhirnya terjadilah, ya udah bikin publishing aja katanya, dengan menceritakan banyak keluh kesah musisi Jawa Barat, termasuk pencipta lagu Sunda, Kang. Jadi sebelum saya mencetuskan nama teman saya itu membuat publishing, karena udah ngebaca nih ada hak-hak sampai pencipta lagu, artisnya kaya tapi dianya tinggal di gang gitu. Iya, penciptanya sampai masih ngekos, dan umurnya bukan muda, sampai udah 70 tahun gitu masih ngekos, kasihan gitu. Dan akhirnya ya udahlah, coba bikinin aja lah, apapun yang terjadi yang penting kita ikhtiar. Gede besarnya itu bukan ukuran, tapi yang penting ada usaha untuk membantu teman-teman gitu. Nah, kalau di area publishing itu yang saya bangun sama teman saya ini itu hanya masalah pengelolaan karyanya gitu. Jadi kalau agregator itu distribusi. Distribusi karya cipta bentuk master yang didistribusikan ke streaming. Sementara dari proses distribusi itu kan mengandung karya ya. Betul. Ada pencipta lagunya. Nah, ada duitnya kalau ada kreasi. duitnya. Duit kalian nih pencipta lagu. Nah, pencipta lagunya ini itu bisa mengurus untuk mendapatkan hak-hak yang besarnya itu dengan berpartner dengan si publishing. Karena publishing yang mempunyai wewenang untuk mengklaim hak-haknya untuk pencipta aja gitu. Oke. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang namanya hak intelektual itu, jadi kalau mengikutin pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu memang lagu itu mutlak pemilik pencipta, kan. Ya. Jadi nggak bisa dipindah tangan aja, udah nggak bisa sebenarnya. Nah, yang jadi masalah adalah yang saya tahu ya gitu, kontrak label master zaman dulu itu selalu di-include sama kontrak pengelolaan hak cipta. Kontrak zaman dulu harus include. Untuk zaman sekarang harusnya udah nggak bisa gitu. Penciptanya. Jadi gini, artisnya kontrak sama labelnya untuk pencipta, untuk produksi master dan distribusi dan promosi dan lain-lain. Pencipta lagunya kontraknya
bagusnya kontrak sama label itu hanya sebagai lagu ini izin dipakai gitu untuk si band ini, walaupun dia adalah personilnya, itu nggak Iya. apa-apa. Yang dibilang advance, Iya. dibilang advance sama si label, ya kan? Yang dibayar di muka aja Kang itu teh, Iya. karena royalti streamingnya si pencipta harusnya nggak dapat haknya. Nah, pencipta pasti bertanya, lah kan gua cuma dapat di depan nih, terus personil lain mah dapat kan jalan dari streaming kan? Terus gua dari mana? Ke publishing, karena publishingnya akan nangkepin hasil yang dipromosikan itu. Lagunya dipakai orang, jadi viral, dipakai publik. Nah, publishingnya akan nangkepnya. Jadi jangan takut kehilangan juga. Walaupun ternyata si pencipta lagu itu nggak kontrak sama label, hanya dibayar advance di depan, makanya penciptanya harus daftar ke publishing, biar publishing akan memperjuangkan haknya. Band boleh kontrak dengan label, hanya urusan master dan promosi dan manajemen artis dan lain-lain. Tapi di dalam band itu di saat produksi kan mengandung ada yang menciptakan lagunya. Nah, penciptanya kontraknya sama publishingnya gitu. Jadi saat ini bagusnya pemilik karya langsung dengan badan lembaga yang memang untuk bisa memberikan haknya itu dan bisa memproteksi karyanya. Nah, betul. Gitu. Jadi buat kawan kreasi, kabar baiknya adalah zaman sekarang ini udah digitalisasi. Ya. Terus udah zamannya medsos. Rilis yang baik itu gimana bagusnya ya? Baiknya karena kondisinya sekarang kejahatan di digital tuh banyak banget. Jadi di saat teman-teman punya lagu mau rilis gitu, jadi di saat kita mau rilis otomatis yang pertama harus dilakukan adalah mendingan daftar ke agregator dulu, karena prosesnya cukup lama tuh, kalau nggak salah sekitar seminggu 2 mingguan tuh prosesnya. Iya kan? Untuk sampai rilis ya? Sampai rilis prosesnya itu kalau nggak salah. Nah, di saat lagunya ini berproses untuk rilis di platform itu sambil berjalan mulai urus masalah publishingnya. Karena nanti di saat begitu perilisan, agregatornya keluar itu akan mengeluarkan ID-ID-nya itu yang harus bisa dilampirkan ke publishing untuk biar terproteksi lagu itunya gitu. Karya cipta. Oke. Nah, jadi step-stepnya distribusi ke digital, dari distribusi digital langsung proteksi ke si penciptanya harus mendaftarkan lagunya ke publishing. Biar aman nih, dari sisi intelektualnya aman, dari sisi mekanikalnya udah jelas akan publish gitu. Nah, setelah itu baru berpromokan. Jadi rencananya nih kawan kreasi, rencananya obrolan ini sih saya sih pengennya langsung ya, jadi kayak off air. Jadi ada event, kita membicarakan masalah ini ke tiap-tiap daerah karena banyak laporan ya. Betul. Kalau ya luar kota yang bukan pelosok ya disebutnya, itu sebetulnya kota besar, tapi mungkin tidak ada edukasinya, nggak nyampe ke sana gitu. Walaupun memang YouTube juga kan worldwide ya, tapi nggak semua orang juga mau lah lihat YouTube, dan semua orang juga mungkin banyak kendala lah kenapa yang itu tidak tersampaikan gitu. Jadi akhirnya saya mempunyai ide untuk gimana kalau kita aja yang datang ke mereka, kita gitu loh ya maksudnya. Cocok. Ada obrolan kayak gitu. Cocok banget. Jadi ada teman-teman yang kayak kemarin tuh yang mau minta di daerah Priangan Timur. Mungkin ada di satu kota tuh. Jadi yang dekat-dekat kota itu bisa datang nanti kita kita akan datang ke sana. Jadi kita bakalan ngobrol mulai dari produksinya gitu, mulai dari rilisnya gimana nih, gitu. distribusinya gimana, sampai proteksinya gimana, sampai promosinya kayak gimana nih, karena ya itu tadi saya sih menginginkan untuk buat kalian yang mempunyai karya janganlah melarang-larang gitu untuk orang menyanyikan. Iya sih sebenarnya harusnya untuk saat ini nggak bisa Kang kayak gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena kita mau mengacu pasal yang mana Kang? Di undang-undangnya sendiri tidak ada aturan yang membolehkan, bahkan tidak ada pasal, maksudnya klausel yang mengharuskan pencipta mengkolek royalti dari pemakai itu nggak ada. Yang ada itu pasal bahwa pengkolek itu adalah hanya LMK yang ditunjuk. Iya, ya makanya tadi saya bilang kan, perbolehkanlah mereka membawakan, toh nanti kan ke kolek, nanti ke lulu juga, ke kalian juga yang mempunyai karya itu. Betul. Ini tapi punten ya, bisa menyinggung ada orang, tapi nggak bermaksud apa. Iya, ini tidak bermaksud untuk menyudutkan siapa. Sama sekali tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, enggak. Ini mah hanya membacakan memberitahu apa yang emang
Begini regulasinya yang gitu. memang harus diberitahu gitu ya. Karena ini juga dari tadi juga kita kan ngomong jangan terlalu dalam. Oh iya, ngeri Karena ya. ngeri sedap. Jadi mungkin lebih intimate-nya nanti lah ya kalau Iya, seandainya kita nanti seru datang sih. ke kota-kotanya kalian. Nah, makanya ini yang nonton ini kan pasti banyak dari daerah-daerah nih ya. Iya, banyak ya. Jadi sok tulis di komentar mangga. saya harus kemana gitu. Saya harus datang ke Iya, kota siapa tahu mana. bisa datangin ya, Kang. Iya, siapa tahu kan ada dalam jadwal tuh karena kan ada beberapa schedule ya kita Iya. ya, ada di mana-mana aja. Nah, siapa tahu ada di situ. Tahu-tahu Nanti kunjungin gitu. siapa tahu terkunjungi atau bahkan mungkin harus nyebrang pun ya nyebrang lah ya. Ya, ayo aja. Kalau Kang. ternyata ada sponsor. Ya, kalau ada sponsor. Ayo dong sponsor dong. Ayo, demi mengedukasi. Memang edukasi musisi ini gitu ya. Kalian bisa nonton juga obrolan waktu saya bareng sama Konde waktu itu. Ada tulis di situ pura-pura podcast Konde Samson. Maaf ya Mas Konde tadi saya omongin. tadi saya terobrolkan Mas Konde ini. Nah, oke. Jadi jangan sembarang kalian setiap kalian sudah memproduksi lagu, terus kalian yuk bikin video klip pakai handphone doang misalnya gitu. Terus das diupload lah di YouTube misalnya. Sementara itu belum terdaftar dengan baik dan benar misalnya. Di Di agregator, di agregator dan lain-lain. publishing belum terproteksi, itu bahaya banget sebenarnya. Sebenarnya kasihan merekanya sih. Nah, Ada beberapa itu. pintu yang nggak kebuka karena nggak diurusin gitu. Kejahatan digital banyak ya sekarang ya. Kayak misalkan contohnya Toto lagunya dipakai nih, di remix sama orang, malah meledak di tempat orang, itu rugi dianya, kasihan. Gitu kan. Karena sebenarnya kalau misalnya kita nggak diproteksi dengan cara seperti tadi kayak dikelola dengan publishing yang memang memproteksi lagu-lagunya, master agregatornya tidak Ya. punya, tahu-tahu viral di dunia YouTube atau di area platform kayak TikTok, sosmed, mereka leluasa banget untuk bisa membuat master-master baru dari itu dan mereka susah mau disalahinnya gimana, kitanya tidak diproteksi lagunya gitu. Gitu. Misalnya ya udah deh, daripada gua kemarin daftar ke ke agregator yang itu tapi nggak jelas misalnya, bisa nggak sama mereka di take down dan pindahin gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa yang ini. Bisa. Komposernya harus bikin si pernyataan ya. Ya, harus bikin itu. Alasannya kenapa di take down? Ya. Ya karena itu kan pemilik karya intelektualnya itu kan Iya. hak mutlak. Nah, terus alasannya apa yang tepat untuk men-take down itu? Tapi beda ya banyak alasan sih yang bisa dilakukan Alasan ya. Mungkin migrasi ke agregator Agregator lain lain, kayak oh. gitu. Alasan take down Karena ya dulu rata-rata nggak jelas. kadang-kadang. Cuman kadang-kadang suka ada yang gini juga ya, tahu-tahu. Pernah sih aku ngalamin kayak gini, kayak misalkan alasan di take down itu ada alasan karena akhirnya ujung-ujungnya penciptanya nggak mengizinkan atau clash dengan si pemilik masternya, bisa jadi itu kan. Oh. Banyak kasus gitu tuh. banyak gitu. Oke. Banyak kasus Oke. gitu. Kalau agregator di yang Ruang Kreasi punya itu kalian sebagai komposer itu bisa melihat reportnya per 3 bulan. Berapa nih angkanya gitu Iya, kan? gitu. Dan itu bisa langsung keterima dong sama si itunya. Keterima. Bisa langsung Bisa. ya. Bisa cair per 3 bulan tuh. Bisa. Gitu kawan kreasi, Betul. informasinya bahwa Ruang Kreasi bisa loh untuk mengkolek ya, mulai dari produksi menjadi satu buah karya. Nah, setelah itu beres, kita juga membantu untuk yuk kita riliskan dulu di sini. Yang pentingnya itu yang mengurus nanti ada Bisa dibantulah sama kita. Iya, gitu. Jadi nanti ada obrolan-obrolan yang sebetulnya ini karya ini bukan cuma dari produksi sampai promosi tadi. Iya. Setelah ini kalian udah siap belum untuk live performnya? Iya. Nah itu makanya ini proses pembelajaran tuh benar-benar mulai dari produksi, makanya kita pengen Sampai maintenance, pengen kan? betul pengen berbagi sama karena Teman-teman. banyak gitu Banyak. adik-adik yang ada di bawah itu yang nggak tahu nih harus gimana Iya. nih. Bahkan sampai ke hal mutusin publish rate-nya aja juga bingung kan. Tuh ini Kebanyakan berapa ya? banget tuh. Band Banyak berapa yang ya? nggak ngerti. Nah kawan kreasi juga bisa ngepoinnya Ya, akunnya bisa. beliau Boleh tuh lah. itu ada pembelajaran bagaimana cara untuk Sharing sih, konten sharing. ya lebih sharing. Nah betul betul. Jadi sekarang saya ngomong ini sharing ya, bukannya mengajarkan. Bukan, Karena sharing buat di sana kan teman-teman. udah banyak Iya. yang tahu lah. Gitu. Kita hanya sharing aja untuk orang-orang yang untuk teman-teman yang tidak tahu. Nah terus itu bakal kita obrolin juga di saat off air nanti ya.
masalah itu ya. Pasti sih kayaknya. Dan pertanyaan itu pasti ada. Karena pertanyaan itu pasti ada. Pertanyaan yang banyak ditanyain orang soal itu. Pertanyaan Iya. gampang, ya gampang tuh maksudnya buat kita yang udah tahu kali Kayak ya. yang gampang sih, padahal sebenarnya rumit itu. Ya, makanya nanti itu kan nanti saya pakai mobil apa gitu ya. Terus makan apa ya. Biar nggak Dihitungin sama tekor, manajer, maksudnya. biar nggak tekor. Hitungin sampai, nah itulah gunanya manajer. Kalau tahu pekerjaannya manajer itu, saya nggak mau. Karena pekerjaannya favorit. Rumit. Pekerjaan Tugas rumit. manajer banyak Betul, banget. mengurus ini. Saya pernah itu, buka ini. juga tuh masalah tugas manajer. Banyak banget kan. Iya tuh poksinya manajer tuh, lu pikir kayak gimana gitu kan ya. Nah sekarang Kang Heri, silakan kalau mau ada yang apa ya namanya tambahan misalnya kasus apa aja yang sering terjadi, banyak pertanyaan. Sebenarnya sih kalau kata Kang Diki, kasus apa aja yang sering terjadi itu sebenarnya yang paling banyak terjadi adalah musisi itu banyak banget yang tidak tahu tahap goalnya, reward untuk dianya gitu maksudnya. Di sisi agregator udah jelas ya, karena pasti dari sisi agregator streaming segala macam itu akan menghasilkan revenue. Itu mungkin sebagian musisi itu lebih ke area situ tuh, karena edukasinya juga sering ya, Betul, untuk area betul. agregator apa segala macam, Yeah. penjualan, karena itu hanya berbicara masalah mechanical aja. Saya dapat royalti dari hasil penjualan streaming didengar orang, itu kan gampang, nggak terlalu rumit ngitungnya. Tapi yang jadi masalah adalah terus misalkan di publishing juga misalkan sama juga, kalau untuk masalah goalnya itu adalah harus mendapatkan haknya dari lagu-lagu yang bertebaran di publik, ya kan. Nah yang kayaknya kasus yang banyak di area aku itu musisinya itu justru yang paling penting adalah mengoptimasi biar jadi goal ini tuh, itu yang jarang dilakukan kadang-kadang gitu. Nah, Mengoptimasinya dan dia paham pintu apa aja sih sebenarnya yang jadi hak dia. Itu mereka juga nggak ngerti pintunya di mana-mana gitu. Banyak yang belum paham. Intinya sih sebenarnya di saat kita bermusik, pertanyaannya adalah sampai kapan kita bermusik dengan sesuatu hasil yang tidak maksimal ya. Goalnya adalah ya harus maksimal dan sesuai dengan effort dia bermusik selama dia berkarya. Kalau tidak ya sekarang kalau kita ngeluarin effort bertahun-tahun di musik tapi rewardnya dia dari hasil karya dia itu tidak sebanding, ya buat apa kan? betul. Bener kan? Betul. Buat apa? Jadi sebenarnya bisa sebanding sih dengan cara apa? Memahami regulasinya. Jadi misalkan kita menciptakan karya itu, kita tahu sebenarnya hak-hak musisi itu ada pintunya apa aja. Kan banyak banget tuh, ada mechanical bisa didapat dari sisi agregator tuh karena hasil penjualan streaming. Nah, harus tahu tuh cara mengoptimasi biar streamingnya naik. Nah, dengan cara apa? Ke publik harus gimana nih, karyanya harus diapain. Begitupun dengan publishing itu kan mengklaim 4 right tuh, performing right. Nah, itu mendapatkan hak-hak dari lagu-lagunya yang dibawakan, di-live-kan, diperformkan oleh banyak orang. Nah, berarti kan sebenarnya bisa gimana caranya memikirkan gimana cara lagu gue banyak dibawain orang, itu bisa jadi revenue tuh. Ya, betul. Yang kedua dari mechanical, sebagai pemilik lagunya itu mendapatkan hak lagu juga dari yang diproduksi oleh si label. Si agregatornya itu pun dari agregator juga sebagai mechanicalnya harusnya dapat. Nah, untuk mengarah menjadi pemasukan itu harus gimana? Itu kan harus ngerti ya. Terus yang ketiga synchronizing. Karya-karya teman-teman itu kan punya potensi untuk bisa menempel di banyak konten orang seluruh masyarakat. Nah, itu gimana caranya dapat dari hak-hak mereka, itu pelajari. Gitu. Terus yang keempat ada print right. Mungkin teman-teman juga karya-karyanya punya potensi untuk bisa nempel di print jadi buku chord, buku apa. Nah, itu urusannya ada revenue dari print right. Nah, di hak-hak itu tuh gimana caranya mengkoleknya gitu, dan itu area-areanya kamu harus tahu juga teman-teman. Untuk mendapatkan hak-hak yang pintu-pintu tadi itu harus berhubungan dengan siapa gitu. Nah, misalkan untuk mechanical berhubunganlah dengan agregator atau label karena akan dapat hak di sana. Kalau untuk masalah penciptanya untuk mechanical itu seluruh band, produser, labelnya ada di area situ tuh pendapatannya. Nah, untuk penciptanya sendiri bisa kontak dengan publisher, karena publisher yang akan menangkap 4 right itu agar mendapatkan haknya. Terus ada satu lagi yang jangan dilupain, ada performers right. Itu adalah untuk teman-teman musisinya yang membawa entah pemain bass, pemain gitar, atau backing vokal, atau arranger, atau labelnya yang bisa mengurus haknya. Ternyata di penciptaan lagu dia nggak terlibat tuh. Nah, tapi di band dia terlibat, di mechanical dapatkan sebagai personal labelnya. Tapi ternyata rugi dong, penciptanya doang bisa dapat double. Nggak bisa juga si pemainnya ini coba
mendaftarkan haknya untuk hak terkait. Ya. Hak terkait itu bisa didapatkan oleh label sebagai produsennya karena itu kan menjadi satu master ya. Ya. Nah, master itu adalah menjadi hak terkait yang menempel di karyanya itu. Ya, itu bisa karena di dalam master itu ada isian bass, ada isian itu bisa diuruskan. Nah, Itu sampai mana tuh? Apa personil doang atau misalnya sound engineer-nya atau musik director itu bisa dapat juga atau enggak? sejauh ini sih yang aku tahu ya pemahamannya yang aku lihat sih pemilik master itu karena dia punya andil di master itu dan itu menjadi hak terkait ya. Pemilik master bisa jadi label atau manajemen Ya. atau bandnya sendiri atau si pemain playernya. Nah, kalau sampai engineer kayaknya ini saya harus pelajari lagi tuh Pak, untuk karena yang saya tahu hanya ada di area performernya. Jadi minimalnya saya Harusnya sih bermain dapat drum. ya karena dia Iya. penentu juga sih. Iya. Tapi iya yang mixing. Ya harusnya yang iya. mixing. Kan sound Tapi ini engineer itu kan. tapi ini berbicaranya di area master ya. Di master rekaman yang nempel misalkan Kang Diki itu drum kan Kang Ya. Diki. Nah, ternyata Kang Diki ada di dalam bunyi yang dimainin Kang Ya, Diki ada di ya. dalam master lagu itu. Ya. Nah, itu harusnya bisa mendapat hak performers right. Harusnya Ya. dengan mengurus ke salah satu lembaga yang mengurus masalah performer right-nya. Ya, itu benar. Kalian datang ke ruang kreasi itu one stop shopping jadinya. Jadi gitu mudah-mudahan paham ya gitu. Ya, Intinya ya. teman-teman harus ngerti saya bermain musik selama ini harus mendapatkan hak saya harus datangnya kemana gitu. Ya. Jangan kebalik karena banyak banget yang kebalik-balik nih Kang. Pencipta lagu minta royalti ke label. Betul. Label nggak punya data. Betul. Yang ada data mechanical doang. Oh, kenapa ke Nah, gua, gitu ya? mechanical yang datang di label pun itu bukan hak pencipta. Yang hak pencipta mechanicalnya ada di publishing gitu. Itu harus jangan ketukar. Ada yang mau produksi datang ke bisa ngerilisin nggak datang ke publishing. Yang publishing nggak boleh punya master kan gitu. Ya, betul. Betul. Banyak yang salah. Nah, ini yang harus dipaham. Basicnya dulu sih yang harus dipelajari sama teman-teman. Gitu. Betul. Basicnya dulu. Buat kalian nih akang-akang yang sudah menjadi bapak-bapak. Kalau kita bapak-bapak. Karya cipta lagu karya cipta itu bisa menjadikan jadi warisan buat anak cucu Betul. kita kan ya. Makanya nggak berlebihan kalau kita benar-benar memperjuangkan sampai mati-matian karya kita karena itu adalah aset satu-satunya di industri yang bisa diwarisin. Nah, Lagu. jadi katanya 75 tahun Semenjak semenjak meninggal. penciptanya meninggal. Kalau ya antara 50 sampai 75 lah. Karena tiap negara beda-beda. Ada yang di negara mana 50 tahun, ada yang 60 tahun. Nah, Indonesia kalau nggak salah range itu. Jadi Oke. anak cucu seharusnya bisa dapat dari Bisa dapat dari karya kita tuh. Iya, Karya cipta jadi, lagunya. Oh, ini kakek gua nih gitu ya. 75 tahun. 75 tahun. 75 tahun. Sebelum nanti lagunya jadi public domain. Jadi milik masyarakat. Iya. Setelah 75 tahun masyarakat udah bebas bisa memakai tanpa izin. Iya, ya mudah-mudahan kita panjang umur ya. Iya, Jadi kita menyaksikan jadi public domainnya kayak gimana sih ramainya gitu. Lagu iya. gua Banyak yang terjadi kan. Kayak lagu saya sebutin aja mereknya nggak apa-apa ya. ya. Maroon 5 juga salah satu band yang memakai komposisi public domain. Yang lagu Memories itu adalah dari Canon D. Jadi yang itu kan jadi Memories. Itu udah nggak bayar tuh mereka. Yang saya tahu nggak bayar karena itu udah jadi milik masyarakat. Kalau misalkan nanti Kang bikin lagu dengan ada itu lagi nggak apa-apa. Oh, itu jadi ciptaan gua gitu. Nggak apa-apa, kan udah jadi milik masyarakat. Oke. Cuman jangan plak banget, minimal ada satu ornamen yang bisa diambil. Ya satu noten gini naikin lah Nah. gitu. Jadi gitu lah biar beda-beda. Blackpink juga melakukan itu dari lagu klasik. Nah, tapi ini yang menarik Kang Heri. Misalnya tadi semakin banyak, ya maksudnya termasuk promosi nih. Ya. Semakin banyak orang membawakan lagu kita, sebetulnya lu semakin diuntungkan gitu ya. Semakin cuan kan, itu semakin semakin cuan. cuan. Kalau aku pribadi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain karena Ya. mungkin prinsip musisi beda-beda. Betul. Kalau Ya. buat aku sih cuan itu. Dari Iya. manakah itu nanti kita ngobrol. Dari manakahnya ya nanti kita ngobrol. Nanti kita ngobrol di darat. Intinya pengelolaannya harus benar. Hmm. Maksudnya si penciptanya tuh menunjuk satu bekerja sama dengan pengelola yang baik. Dengan publishing itu tadi. Publishing atau apa, kalau publishingnya bisa benar, memberikan haknya dengan baik, Ya. itu cuan banget sebenarnya. Ya itu ini sih sebetulnya sih bukan mengajak kalian yang ke sana terus jadi ke kita. Enggak. Ini mah buat yang bingung. Dan sebenarnya intinya sih kita tidak memaksa orang untuk Betul. mengelola di publishing, itu Betul. hak-hak teman-teman. Yang paling harus teman-teman ngerti adalah proteksinya. Betul. Nah, Jadi biar ini mah buat kalian buat yang bingung aja ya. Iya, Ya. benar. Yang bingung, gua Betul, harus Kang. kemana nih?
ya ke ruang kreasi. Itu. Iya, ke ruang Kalau yang kreasi sudah lah ya tuh. sudah nggak apa-apa. Kan mau jadi one stop shopping kan nanti One ya. stop shopping. Kalau misalnya mau di sana take down terus ke kita juga nggak apa-apa. Kita mah asik. asal bener aja lu udah bener nih, udah gak ada urusan dengan yang lain kan gitu ya. Bener. Ayo kita urusin gitu. Ya. Seru ya. Jadi- Serunya ngobrolnya. Soalnya Oke. sekali lagi kawan kreasi, saya tidak menyudutkan pihak manapun. Enggak ada. Buat teman-teman karena yang nontonnya ini beragam benar loh. Ya saya sih mencoba untuk buka-bukaan sih sebenarnya. Iya, tuh. Cuman ya karena nggak terlalu dalam juga, karena takutnya kan ada yang ya itu dikecewain tadi Iya, kan. betul. Kok dia ngomongin sih misalnya Iya. kan gitu kan nggak lucu juga. Intinya sih kelola dengan baik lah. Kelola Karya dengan sih baik. utama kelola dengan baik aja. Ya, Udah karena ya. itu mah manfaatnya akan sampai panjang. Oke lah, tapi sebelumnya kita lihat yang satu dulu. Bandung. Untuk para musisi, Bandung adalah harapan. Suasananya membuat kita untuk tidak bisa berhenti berpikir, berinovasi, bahkan untuk menciptakan suatu karya. Karya yang terbaik adalah kejujuran. Karena kejujuran adalah jalan menuju kesuksesan. Mari kita jalani bersama. Saat kesuksesan mulai datang, bersiaplah dengan sejumlah wawasan. Berbagi peran, berbagi harapan. Saya yakin harapan besar tersimpan dalam diri mereka. Seiring waktu, sebuah karya akan datang silih berganti. Regenerasi, rekreasi. Nah, itu kawan kreasi, kalian bisa ikut acara program rekreasi. Persyaratannya itu, satu harus udah rilis dulu, terus ya kalau terlepas dari udah ada video klip atau Iya. tidak lah gitu ya. Nah, barulah itu bisa. Dan satu lagu juga boleh. Kemarin juga ada beberapa band cuma satu lagu kok yang main di sini. Kang Eri Iya, Kang. meneruskan obrolan Iya. tadi. Iya. Seru ya, seru. Seru. Karena tadi pas Seru, iya. pas lagi iklan kita ngobrol lagi. Ada yang seru lagi. Tapi ngobrolnya nggak di, ya nanti di tempat aja kalau kita datang lah. Iya, nanti kalau kita datang ngobrol lebih intimnya. Nah, sekarang yang mau saya pertanyakan, Iya, Kang. benar atau tidak nih? Karena saya Nah. tidak berani menjawab karena saya tidak tahu sekarang kondisinya ini ya. Iya. Katanya label itu sekarang agak kesusahan mencari talent, betul nggak tuh? Betul. Karena talentnya udah pada pintar gitu. Karena media promo dan produksinya sudah disiapkan oleh platform sih, sudah bertebaran. Jadi ibaratnya gini, kalau dulu yang dibilang produser itu label ya, Mm-mm. sekarang tuh publik tuh udah jadi produser kan. Publik. Iya, karena mereka udah bisa ngerjain sendiri. Jadi itu yang membuat salah satu label akhirnya kesulitan karena mereka pun sudah mengenal dari sisi produksi sampai ke promosinya. Ya karena sebegitu bebasnya platform membiarkan mereka untuk bisa berpromo gitu. Dengan strategi mereka masing-masing. Nah, itu menjadi kesulitan label sih yang saya baca. Nah, makanya akhirnya label sudah tidak membangun. Sekarang jarang banget label yang benar-benar mengambil artis yang dari nol. Oke. Minimal label itu sekarang Pernah punya hits lah ya gitu ya. nggak punya hit. Justru yang sering jadi indikatornya adalah followersnya berapa. Itulah Beli followers. Biar lu bisa terima sama label. Sekarang hampir semua label nyarinya yang followers gede. Dan mereka memang yang saya perhatiin label itu sekarang membangun yang sudah jadi. Oh. Sekarang label rata-rata banyak ngambil yang sudah hits di publik. Baru dikontrak sama mereka gitu. Jarang. Terlepas dari kualitas Kalau bagus zaman dan kita tidak kan ya. gitu ya Kang ya. Kita Kita tuh belum punya karya banget, dibangun sama dia, di develop. Heeh. Kalau sekarang tuh kalau dari awal tuh kayaknya jarang ya. Yang mereka udah setengah matang baru mereka ambil gitu. Rata-rata gitu sih kayaknya. Mungkin itu kesulitannya juga. Ke satu yang jadi sulit adalah di saat followersnya udah gede-gede, mereka udah paham tuh.
Betul. Kadang-kadang nggak mau diambil label. Betul. Mendingan dia gue jalan sendiri gitu kan. Betul. Nah itu kesulitannya. Mungkin itu yang membuat di industri label, pemikiran saya sih mereka juga agak galau untuk bisa kayak dulu gitu. Nggak bisa. Susah, agak susah. Karena platformnya sudah gampang. Toolsnya udah gampang untuk produksi gitu sekarang. Jadi kita bisa ngerjain di rumah, ngerjain di mana. Mungkin ya begitu juga, mungkin teman-teman juga ngalamin lah hal-hal seperti itu ya. Makanya kalau dulu kan susah banget kan, kalau rekaman tuh kita harus ngeluarin biaya gede. Karena kita zaman pita ya dulu ya. Betul. Satu pita aja berapa tuh, satu gulung tuh, mahal banget. Nah sekarang kan udah nggak ada teknologi itu, sudah tergantikan dengan teknologi yang lebih memudahkan. Yeah. Jadi masyarakatnya juga jadi kenalan sama teknologinya, mereka udah akrab banget sekarang. Karena terlalu dimudahkan sekarang. Iya. Kadang-kadang Jadi lupa pas hal live-nya itu tuh ya. nggak ini. Contohnya aja, misalkan drum digambar, begitu main pebelit. Kan gitu Kamu menurutnya dari kan. siapa sih itu? Kenapa? Drum digambar begitu main pembelit. Jadi tidak menyudutkan siapapun. Tapi itu realitanya banyak yang gitu Betul, ya. Banyak. betul. Nah, jangan sampai seperti itulah. Tetap gitu. skill dia. Ya. Tetap skill jaga. Ya, Gitu. sekali lagi ini saya hanya sharing, bukannya obrolan ini semuanya ini sharing, ya, berbagi gitu buat kalian-kalian yang tidak memahaminya itu. Nanti kita bahas lagi pas off air. Iya. Gitu, makanya kalian tulis, kita datang ke kota kalian tulis kemana, tulis di situ yang mudah-mudahan ada akang-akang yang suka nonton, sponsor tuh banyak duit ya. Suka nonton ya. Awas kalau nggak ngedukung gitu. Langsung nembak ya kan. Pasti kata dia urangi. Dukung ya, AA ya. Oke? Betul. Ada lagi yang mau kita bicarakan atau untuk saat ini? Untuk saat ini sih Cukup. paling kalian harus peduli sama karya kalian aja. Apa yang kalian ciptakan, teman-teman ciptain, karya yang tercipta, karya kalian itu tolong jaga, maintain dengan baik, karena itu sesuatu yang luar biasa sih, kedepannya gitu bisa bermanfaat sekali gitu. Ya. Apalagi ya yang mau dibicarakan ya? Soalnya gue pengen ke situ tapi kedalaman kalau ke situ. Ya, pas off air nanti. Pengen ada yang dibahas sebetulnya kawan kreasi tapi jangan. Jadi Langsung gitu, set. gitu tuh mulut. Banyak Oke? sih yang bisa dibahas. Sebenarnya yang harus dipahami buat teman-teman sih Kang, sebenarnya untuk masalah pemahaman yang penting regulasi industrinya yang harus paham sebenarnya. Karena di saat teman-teman bermusik tanpa mempelajari regulasinya, menurut saya bisa jadi potensinya akan nothing gitu. Untuk hal-hal yang kita teh banyak pertanyaan nih, main musik teh jadi mata pencarian bisa nggak gitu kan? Kan banyak banget ya. Apalagi teman-teman orang tua kita zaman dulu, nah tuh jadi pemain band. Tak Jadi naon? Tak jadi pemain band. Mungkin kerja aku main-main. Rek mere dahar naon cenanya gitunya. Mere simbal. Nah itu stigma-stigma itu tuh yang harus kita bongkar. Padahal sebenarnya kalau kita kelola dengan baik seperti yang kita sempat bahas tadi, musik jadi mata pencarian bisa sekali sebenarnya, sangat bisa. Ya, Asal malah jadi warisan tadi ya, betul, dibilangnya. asal tahu regulasinya, ngerti dapat duitnya di mana, bisa jadi sesuatu. Apalagi sekarang perkembangannya digital ya Kang. Betul. Jadi kita main musik tuh nggak hanya dari bermain musiknya aja, impact dari karya kitanya juga kita bisa optimasi untuk jadi penghasilan kita yang bahkan mungkin untuk jangka panjang bisa jadi passive income. Betul. Sekali lagi saya tegaskan, kalau mau meriliskan jangan ada hal yang kelewatin gitu. Harus paham stepnya. Nanti bisa ngobrol bareng di ruang kreasi, bareng nanti sama Kang Yeri juga. Ada Om Igin. Oh iya, satu lagi Kang sebenarnya, satu lagi nih yang kekurangan. Selain regulasi, harus memahami regulasi, harus juga mencari sesuatu yang harus menjadi satu musisi yang kreatif. Karena perkembangan zaman sekarang itu di industri kan bisa dibilang tiap pengkolan ada band ya sekarang. Iya. Nah itu karena bersaing dengan ribuan bahkan ratusan ribu talent yang harus bersaing. Nah jadi kuncinya kreatif juga. Di saat kita sudah paham regulasinya, kita harus ngembangin kreatifnya gimana caranya kita bisa jadi sesuatu yang out of the box. Iya. Oh ini yang tadi dong, share ke teman-teman yang satu lagu itu kalian bisa. Nah itu salah satu bentuk kreatif untuk optimasi tuh. Iya. Jadi kalau rilis itu jangan satu versi gitu. Ya itu, jadi kalian harus bikin versi bayangan. lagu tuh minimalnya 2 versi lah.
Ya harus ada versi bayangan Iya, lah. Ini kan. baru kita. Jadi gimana? Buka di sini nggak apa-apa. Nanti aja. Pokoknya clue-nya setiap kalian punya lagu, coba tolong kalau lagunya Satu pop, versi lah. kalau lagu pop jangan pop aja lah. Bikin yang dangdutnya versi kayak apa yang dangdutnya, Dangdut, kopangnya. itulah, itu clue-nya itu. bikin. Karena itu akan jadi sumber revenue besar buat kalian gitu. Nah, Asal masternya punya kalian. Harusnya kalau dilakukan dengan baik ya itu sebenarnya sumber cuan kan. Kita harus paham bahwa masyarakat Indonesia tuh nggak selalu suka dengan satu genre. Mungkin bisa jadi genre kita nggak disukai, Nah. nggak disukai sama publik yang area sini. ya Area sini sukanya versi lain, ya kita coba akomodir. Karena kita nggak bisa maksa. Nah sekarang ini yang paling penting juga, kita tuh nggak bisa maksain publik untuk suka kita, Kang. betul. Kita harus menyodorkan sesuatu yang publik suka gitu. Jadi makanya itu tadi terciptalah Kang Diki bilang jangan satu versi ya gitu. Iya. Mungkin gagal di versi ini, yang ini berhasil kan? Nah. Itu gitu. Kalau setelah versi ini berhasil, ini juga pasti keangkat. Iya kok. keangkat dong. Kan? Nah, Itu makanya masalah merta itu mas. cuan kan? Cuan. Iya. Yuk. Nyari peluang gitu. Kita jangan terpaku. Jadi harus cari peluang. Publik sukanya apa gitu. Itu harus pelajari. Itu salah satu bentuk kreatif optimasi di yang kita bahas dari tadi. Bikin TikTok remix itu penting sekali. Karena Nah. publik sukanya, itu akomodir tuh, sukanya publik. Kita harus menyiapkan sesuatu yang publik suka. Close. udah ya. Jadi kita ngebocorin banyak nih jadi. Ngurusin banyak. Terus Jadi- jangan pernah memberhentikan karya kita stuck gitu. Mm-mm. Kemarin saya sempat baca artikelnya Mas Pongki. Mm. Gimana sih caranya umur lagu kita panjang? Ya. Khususnya buat pencipta lagu ini ya. Setiap generasi gimana caranya harus bawain lagu itu. Gitu. Paham gak sih Kang? Paham. Nah itu yang saya perhatiin dari Mas Yopi dan Mas Dani Ahmad melakukan itu. Lagu zaman kecuali kaitannya, Ya. cantik. Generasi gen 10 tahun ke belakang, tentu ada Iya. penyanyi itu lagi bawain lagu itu lagi. Oh. Yang sekarang anaknya nyanyiin. Ya. Itu lagunya panjang kan umurnya. Jadi Benar. snowball, Heeh. gulung, jadi bola salju. Nah itu. Ya, Lakukan itu lah. Gitu. Marilah kita bersama-sama untuk membuat masyarakat itu melakukan pelanggaran. Kan saya pulang ya. Udah. Case close. Gitu ya. Waduh, ini bener. Ini channel gibah ya bener ya Kang ya. Ya, konklusinya udahlah. Jadi gitu ya, itu informasi. Ya. Ya maaf sekali lagi ada banyak candaan, terus bukan Iya. menyudutkan siapapun, enggak ini mah Sharing aja. cuman sharing aja. Jadi yuk, saya membuka kok kalau siapapun ingin ngobrol masalah-masalah regulasi itu tadi, biar kalian tahu harus apa kalian melakukan itu ke depan, harus tahu regulasi itu tadi. Jadi yuk kita ngobrol ya. Jadi nanti ketemu lagi bareng saya di tamu-tamu unik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.